Kuasa Hukum 01 Bambang Wijayanto menyatakan Mahkamah Konstitusi telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi harus ditegakkan dalam mata rantai kecurangan. Terbukti, Mahkamah Konstitusi mengundang pemerintah untuk dimintai keterangan dari Mahkamah sendiri yang akan memeriksa. Teman-teman, kalau ingin melihat hal-hal yang penting itu ikutilah di setengah jam yang lalu, selain di para saksi-saksi ahli yang tadi sudah diperiksa dan saksi fakta kami. Apa yang menarik di situ? Ada 3 hal. Kalau diperhatikan baik-baik, secara umum saya ingin mengatakan Mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan. Rantai kecurangan yang hadir menyerbu dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Apa konfirmasinya? Coba perhatikan baik-baik. 1, belum pernah terjadi dalam sejarah Pilpres penyelenggara pemerintahan itu diundang. Belum pernah terjadi. Ever in the history of the law enforcement in Indonesia, dalam konteks election of the presidents, dipanggil dan mahkamah memutuskan untuk memeriksa sendiri. Tadi poinnya itu. Jadi nanti kami tidak akan bertanya, tidak bisa bertanya karena mahkamah yang akan. Itu sebabnya tadi mengatakan mahkamah telah menghidupkan harap. Itu bagian pertama. Bagian kedua coba cek. Dalam sejarah Pilpres yang namanya Bawaslu itu jarang sekali diminta klarifikasi konfirmasinya atas berbagai pernyataan yang menyatakan ada begitu banyak pelanggaran terjadi. Belum pernah itu. Sekarang diminta. Karena kalau saya memandang sebagai juris, saya memahami bahwa mahkamah ingin sungguh-sungguh memeriksa every single evidence. Terutama itu yang keluar dari Bawaslu. Karena Bawaslu itu adalah pengawas pemilu. Rilisnya itu menjelaskan ada ribuan masalah. Dan ribuan masalah itu mengkonfirmasi prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu tidak sungguh-sungguh terjadi dengan sangat optimal. Itu poin yang kedua yang paling menarik. Poin yang ketiga yang juga sangat menarik, tadi teman-teman lihat mengenai teknologi informasi pun oleh hakim yang mulia Hakim Eni, Profesor Eni, itu juga mulai dipersoalkan. Selama ini yang namanya teknologi informasi KPU, itu seolah-olah KPU itu tidak pernah atau kebal terhadap audit forensik terhadap sistemnya dia. Makanya kemudian Profesor Eni dengan sangat cerdas mengatakan apa sih bedanya situng dan sirekap? Bedanya gede banget. Terus kesamaannya apa? Sama-sama bagian dari sistem kecurangan. Ini versi saya, bukan Profesor Eni. Jadi itu sebabnya Profesor Eni mencoba mengklarifikasi, mengkonfirmasi sistem itu. Dan ini juga lagi-lagi pada saat 2019 itu tidak pernah dianggap teknologi informasi itu. Teman-teman, kenapa yang mesti diomongin? Sirekap itu sebenarnya satu sistem yang dipakai untuk mengontrol rekapitulasi manual. Jadi dia penting banget gitu. Coba lihat tadi teman-teman, hampir semua ketika mereka memeriksa itu sirekap yang dipakai dasarnya. Tapi begitu perhitungan dia pakai rekap manual. Pertanyaannya seperti tadi pagi saya kemukakan, apa jaminan kita bahwa hasil itu originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan? Nggak ada jaminannya. Nah penutupnya Hakim Daniel yang biasanya tenang, ini cara kita membaca itu kemudian dia sudah mulai mempersoalkan kronologis dan timeline mengenai surat keputusan itu. Karena melalui ahli kami bisa membuktikan proses perjalanan penetapan calon Gibran itu melanggar undang-undang. Sempurnalah kecurangan itu. Jadi teman-teman di ujung ini menarik. Nah soal saksi fakta kami ada yang menarik. Memang sulit sih ya kalau lawyers yang di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaannya yang menurut saya sih kasihan sekali. Cuman ya sudahlah, kita hormati karena sesama kolega gitu kan. Terus ada juga yang penting untuk dikemukakan
dari seluruh proses pemeriksaan hari ini, kami meyakini harapan itu makin terbuka dan kita ada di jalan terang dari sebuah lorong yang gelap. Mahkamah tengah menghidupkan optimisme dan optimisme itulah yang akan menjemput harapan. Selamat datang kemenangan.